Al-Qadar dan jamaah umroh Az-Zahra rahimakumullah, muka-muka semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas sesuatu yang paling diberitakan hari ini seluruh Indonesia, viral di semua media sosial, yaitu tentang non-muslim bukan kafir. Produk Bahsul Masail NU dalam Munas di Banjarnegara, Jawa Barat, yang membuat heboh dunia Islam, khususnya warga NU sendiri. Jadi demi toleransi, demi kebersamaan, dan demi yang lain, akhirnya membuat keputusan yang sungguh mengejutkan, bagi saya pribadi memalukan dan membahayakan. Sudah saya dialog dengan banyak tokoh, saya belum mendengar suara kiai yang ada di sana. Saya akan mendengar, dan nanti tanggal 6 saya di Bandung akan mendiskusikan masalah ini dengan para kiai sepuh. Partai Merah menyambut dengan sangat gembira bahwa itu adalah keputusan yang sangat visioner ke depan, inklusif, terbuka, dan toleransi yang luar biasa. Batuk mungkin. Ini soal ajaran agama, soal Islam, soal Al-Quran. Di Al-Quran ada surat namanya Al-Kafirun, orang-orang kafir. Di ujung Al-Kafirun ada ungkapan sangat populer, lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agama saya, agama saya. Dan sebab turunnya surat ini adalah karena Nabi diajak kompromi ibadah. Nabi mendapat bimbingan, jangan mau katakan kita memang berbeda. Dan ungkapan katakan agamamu, katakan hai orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Dalam Islam ada istilah kafir, yaitu yang berbeda agama dengan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala yang membuat semuanya ini. Pasti lebih pintar dari yang Bahsul Masail itu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, nanti penjelasan buka bolehlah di surat Al-Maidah, bukan 51 tapi 17. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan Isa ibnu Maryam, Allah ya, adalah Isa bin Maryam. Menganggap Nabi Isa dan Allah SWT menjadi satu kesatuan. Kafir. Di surat Al-Maidah lagi ayat 73 sama, laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir. Yang bilang begitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan, meyakini bahwa Allah adalah Isa. Kurang? Ada lagi, Allah SWT menyatakan Al-Maidah lagi. Memang Al-Maidah hebat kalau kaitannya dengan ini, sering disebutkan. Ayat 74. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan ketiga di antara tiga Tuhan. Namanya Trinitas. Saya berhadapan dengan kaum muslimin, saya membaca Al-Quran, dan ini adalah kebenaran menurut kami kaum muslimin, bahwa orang yang meyakini adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, selain dalam istilah tauhid atau istilah ilmu usuluddin, ilmu akidah disebut musyrik, tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut kafir. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembimbing utama kita,
idola kita dan idola kaum muslimin semuanya, menyatakan ma bainana wa bainal kufri as-shalah. Yang membedakan kita dengan orang kafir adalah sholat. Nek sholat kita, nek gak sholat kafir. Iku Nabi hadis sahih. Jadi sungguh sangat prihatin. Memang yang mimpin Bahsul Masail ini bukan kiai, bukan ulama, tapi cendekiawan yang masuk kategori menurut orang-orang adalah Islam liberal. Saya tahu, tapi tidak usah saya sebut namanya, penjenengan tahu lah. Lah Islam liberal kon mimpin Bahsul Masail. Pinternya pinter, sak takon nih pinter dia. Tapi yang ini ki. Tadi ada yang ya kelakar. Gimana ya caranya mengajukan proposal agar Al-Quran bisa direvisi? Jadi kemana kita mengajukan proposal untuk merevisi Al-Quran? Karena ada keputusan Bahsul Masail yang menyatakan bahwa non-muslim bukan kafir. Padahal Allah SWT dan Rasulnya menyatakan non-muslim itu adalah kafir. Bukan untuk mencaci orang, bukan untuk ngeloknya orang, tapi untuk membedakan. Jadi kalau ada non-muslim di depan saya, tidak mungkin saya katakan kamu kafir, tidak mungkin lah. Ya non-muslim saja. Tapi dalam keyakinan kita, dalam ajaran kita, mereka kafir. Bukan kita yang mengatakan, Tuhan kita Allah SWT dan Rasulnya SAW. Terus tadi ada yang mengatakan, Ustadz harus turun gunung untuk ndandani iki. Aku duduk wong gunung, kok turun gunung? Lah saya sejak halakoh pertama tanggal 24 Oktober itu sudah bergerak dengan para kiai sepuh, ya para kiai senior yang tidak menjabat di struktural, namanya NO kultural. Ya itu resiko memang. Bahwa saya sebagai orang yang ada di komunitas itu ada perusak, ya harus kita upayakan. Dan zuriyah yang bersama saya adalah zuriyah, keturunan pendiri NU. Ya mereka ini hanya mendapatkan kesempatan untuk ngurus NU. Kok jadi gini? Pasti kami protes, pasti kami akan ekspos penolakan kami. Dan saya berharap, bermohon kepada para kiai sepuh, tolong sadarkan dan sadari dan sadarkan bahwa ini adalah penyimpangan luar biasa. Seumur-umur saya baru tahu kali ini ada anomali menyimpang, anomali keputusan Bahsul Masail. Saya ini doktor saya membahas Bahsul Masail, jadi ya rada ngerti lah. Bahsul Masail tahun 1926 sampai 1999 saya lacak satu persatu sampai jadi membambung berhari-hari di banyak tempat untuk mencari dokumennya. Gak ono keputusan sing koyo ngene iki, gak ono. Lah kok iki nantang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya kasihan atau apapun, ya dakwai, ajak. Kalau tidak ingin disebut kafir, ajak masuk Islam. Kalau tidak ya sudah. Yang penting kita juga tidak ngelok-ngelok nih kok. Mestinya malah kita yang protes. Kita ini disebut domba. Ngerti domba? Aduh domba. Domba itu wedhus. Bukan hanya domba, domba yang sesat loh. Jadi selain mereka, kita ini kaum muslim ini istilah mereka adalah domba. Wes uang diarani domba sesat pisan. Itu kurang hina apa ya? Loh, ini loh kudu dipikir, mikir. Astagfirullahaladzim. Sungguh saya sangat berharap ngono ya ngono. Ning ojo kebangetan. Dukung ya dukung, tapi jangan membuta. Silakanlah di mana-mana saya katakan, silakan pilih siapa, dukung siapa, tapi jangan korbankan agama.
Lha opo? Bakso masae muni ngono ki lha opo? Insya Allah saya doktor pertama di dunia ini yang bahas bakso masail. Sebab bahasanya memang sulit. Tulisannya bukan Latin, pegon, kemudian ada bahasa Belanda, ada bahasa Jawa. Sampai Profesor Dr. Said Agil Al-Munawwar, guru saya, pelaku bakso masail, mengatakan, saya heran, saya kagum dengan Ahmad Zahro yang sanggup masuk belantara bakso masail. Sungguh sangat sulit, apalagi zaman-zaman 26, zaman 30 itu bahasanya masih banyak bahasa Belanda. Tulisannya pegon, kitabe gundul, ya gundulmu iku. Masa gak bisa baca kitab. Saya yakin mereka bisa baca kitab, tapi sekali lagi saya tetap menghormati orangnya, tapi pendapat bakso masa ini karena menyangkut nama NU dan saya ada di dalamnya, tentu saya tidak terima. Lagi sahabat saya mengatakan, katanya khitoh itu NU tidak boleh berpolitik. Siapa sih ngomong? Saya memimpin halakoh khitoh itu 5 kali. Tidak ada ungkapan satu pun yang mengatakan NU tidak boleh berpolitik. Tidak. Wong NU silahkan berpolitik, tapi ojo numpak NU, ojo nggawa NU. NU adalah organisasi non politik, organisasi pendidikan dakwah, bukan organisasi politik lalu dibuat dukung-dukung itu. Kalau dukung-dukung silakan partai atau perorangan. Jadi tidak benar, salah faham. Walaupun profesor juga bisa salah faham. Dia juga profesor. Salah bahwa khitoh NU adalah garis NU yang jika berpolitik harus ya perorangan dan tidak membawa organisasi. Dan orang kalau sudah diangkat menjadi pengurus top NU tidak boleh meletakkan jabatan, tidak boleh dipilih atau dicalonkan untuk jabatan apapun. Itu eksplisit pasal bab 16 pasal 51 ayat 4. Jadi ini jangan disalahgunakan dan disalahfahami. Sekali lagi, panjenengan semua di seluruh Indonesia silahkan memilih siapapun, silahkan mendukung siapapun, tapi jangan korbankan NU untuk yang NU dan jangan korbankan agama untuk yang Islam. Ini akan kami bahas lebih jauh lagi dan saya sudah banyak mendapatkan respon dari banyak sekali pihak, yang NU maupun yang tidak NU. Saya berharap tolong jangan lecehkan NU, jangan ketawakan NU, jangan hina NU, jangan rendahkan NU. NU tidak salah apa-apa. Yang salah sing ngurus NU tahun periode ini. Dulu-dulu tidak gini kok. Ya memang pernah tahun 70-an kemarin begitu, tapi tidak separah ini. Pak Idham Khalid tidak separah ini waktu itu, tapi sudah diluruskan oleh para ulama dan tidak ada masalah. Kemudian kembali kepada khitoh itu. Sekarang ini ngaku salah orang, memperbaiki tidak. Kemudian yang tidak milih, yang didukung dianggap goblok, termasuk yang tidak pilih pilihan mereka. Janganlah, sekali lagi jangan ada caci maki, jangan ada yang melecehkan, menghina kepada siapapun, jangan ada ungkapan kotor. Karena ungkapan, sekali lagi saya ulangi, bahwa mulut ini adalah cermin hati kita. Nek mulutnya kotor berarti hati ini juga kotor. Ini untuk penjenengan semuanya adalah sebatas informasi dan penegasan bahwa dalam ajaran Islam, Al-Quran maupun hadis, istilah kafir itu ada, eksis. Tapi bukan untuk menghina orang, bukan untuk ngelok-ngeloknya orang. Tapi kita harus membedakan bahwa kita ini, ajaran kita ini memang genuine seperti ini, asli seperti ini.
Baik, itu yang pertama. Yang kedua, saya tetap berharap kepada semua pihak, pro maupun kontra, siapapun orangnya, harus tetap menjadi bangsa Indonesia yang bersyukur kepada para pendahulu, pendiri negara ini, the founding fathers negara ini, dengan cara bagaimana kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimana kita mempertahankan Pancasila yang jelas ketuhanan yang Maha Esa. Dan sebenarnya mohon maaf, pilihan langsung ini tidak Pancasilais. Itu undang-undang akibat dirubah ya gitu. Yang Pancasilais itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bukan langsung. Saya bukan ahli tata negara, tapi untuk memahami Pancasila ya iso lah. Dan ketuhanan yang Maha Esa jelas mengakomodir agama, bukan budaya. Saya punya rekaman video seorang menteri menyatakan bahwa komunis, Leninis, Marxis berkembang pesat di Indonesia. Menteri ku muni ngono ki yo menengen DPR, kalian dipilih sebagai wakil rakyat untuk ngomong. Kenapa seperti ini dibiarkan? Jelas komunis, Marxis, Leninis, ateis itu eksplisit dilarang di Undang-Undang nomor 27 tahun 99 pasal 107 ayat A, B, C, D, E. Dilarang. Kemudian apalagi jelas PKI tidak boleh hidup di negeri ini bertentangan dengan Pancasila berdasarkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66, dan itu tidak bisa dicabut oleh siapapun penguasanya kecuali oleh MPR sendiri. Jadi presiden tidak bisa mencabut itu, tidak boleh, tidak sah. Lah kok menteri ini muni bahwa komunis, Leninis, Marxis berkembang pesat di negeri ini, di Indonesia. Saya punya videonya, bukan hoax. Dalam rangka membubarkan HTI, pidato dalam rangka membubarkan HTI. Lu ngono kuwi lho. Kok ya diumbar kalau DPR lah opo? Dapat apa? DPR, kalian wakil kami, harus memperjuangkan aspirasi umat Islam mayoritas penduduk negeri ini, bukan untuk tengkar, bukan untuk musuhan, tapi untuk damai secara terhormat, bermartabat. Jangan lalu mengartikan toleransi itu segalanya terbuka, kemudian boleh lapai, boleh tidak. Kalau yang sudah menurut undang-undang tidak boleh, ya sudah. Maka yang paling Pancasilais adalah umat Islam, yang paling NKRI adalah umat Islam, yang paling menjaga UUD 45 adalah umat Islam. Siapa yang mengubah itu? Indonesia asli diubah menjadi WNI itu siapa? Bukan umat Islam. Saya tahu orangnya, namanya pun saya tahu kok. Tapi saya tidak ingin ya membebet di depan umum. Biarlah nanti penjara, silakan buka amandemen UUD 45, nanti akan muncul dia. Jadi kita ini dicap-cap intoleran, dicap-cap anti NKRI, dicap-cap macam-macam. Bahkan mereka mengatakan saya Indonesia, aku Pancasila. Mbel kedes. Kalau berketuhanannya Maha Esa, ngaku Islam, sholat. Kalau tidak sholat, mestinya ya tidak usah ngaku Islam. Patuh pada ajaran agama masing-masing adalah makna ketuhanan yang Maha Esa.
Dan sekarang Allahu Akbar, saya juga ngeri sih. Ada seseorang yang macak kiai, koplokan hitam, pakai serban, sarungan, joget, tiba pisan. Lho ngono kuwi lho, ya kudu jadi pelajaran toh. Panjenengan mirsani niku nggih. Saya akan semua melihat joget-joget. Joget tok iki lho wis tercela. Tiba. Yo jane ya alhamdulillah, tapi ya gak enak to mau masuk anak wong tiba alhamdulillah. Tapi itu harusnya menyadarkan. Itu dalam acara besar loh. Acara besar itu. Koyok ngono kuwi. Jadi sekali lagi saya berharap panjenengan semuanya sebagai warga negara Republik Indonesia harus taat kepada Allah SWT. Sebagai muslim